Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengku Channel. Jadi pada kalian yang menonton video ni, untuk makluman kalian, kali ini saya akan mereaksi satu lagi video yang mana dikatakan berita terkini Presiden pertama dalam sejarah, Jokowi terabas sarang KKB demi rakyat Papua. Nah, sebenarnya apa yang saya nampak ya, di atas kepimpinan Presiden Jokowi ini, beliau sangat adil dan juga sangat menjiwai rakyat Indonesia. Dan kepimpinan beliau ini harus dicontohi ya. Dan di sini ada satu video dari channel Garis Politik ya, yang mana tajuknya berita terkini Presiden pertama dalam sejarah, Jokowi terabas sarang KKB demi rakyat Papua. Kalau sebelum-sebelum ini, pemimpin-pemimpin sebelum ini mungkin jarang datang ke Papua. Tetapi yang saya nampak, Presiden Jokowi sudah beberapa kali ya datang ke Papua. Dan Papua sekarang jauh lebih maju berbanding dengan yang dulu. Ini adalah atas keprihatinan Presiden Jokowi apabila selalu datang ke Papua. Beliau nampak di situ perlu dibangunkan, dan saat ini pembangunan yang ada di Papua ini sudah berlaku. Nah, jadi kita tengok bagaimana Presiden Jokowi yang dikatakan di sini dia terabas sarang KKB demi rakyat Papua. Jadi langsung saja kita simak klip video ini bersama-sama. Jom. Wow, bravo Pak Jokowi Dodo bersama Menhan Prabowo Subianto terabas KKB demi sapa rakyat dan kemajuan Papua. Oh, demi sapa rakyat dan kemajuan Papua ya. Oh, tengok ini rakyat Papua. Wah. Ini di mana nih? Ini ladang apa nih guys? Macam perasmian sejak nih. Oh, tengok sambutan yang dibuat terhadap Presiden sungguh meriah ya. Pikiran menolak kunjungan Presiden, saya nggak tahu apa isi kepalanya. Oh, ya, mungkin terlalu banyak iblis dan setan yang ada di kepalanya. Saya pun jadi presiden tidak langsung melompat jadi presiden itu. Jadi wali kota 2 kali, jadi gubernur sekali, baru naik ke presiden. Kunjungan ini sangat bermanfaat, berikan dampak pada masyarakat di tanah Papua. Ini harus disusutkan, dan kami TNI Polri sudah berkomitmen ya untuk melakukan mitigasi terhadap gangguan sekecil apapun. tengok TNI pun bagi kerjasama. Nabire, maksudnya kalau udah jadi THCH di Nabire juga. Ya kalau nanti, siapa tadi nama? Stella Pak. Kalau Stella punya sudah ayamnya 100.000 saya datang. Siap Pak. Oh, 100.000 ayam dia datang. Yang kesekian kalinya ke wilayah Papua, sudah belasan kali. Sudah berapa kali ya dia datang? Selalu membawa dampak positif dalam rangka pemberdayaan masyarakat Papua. Ya, dan rasanya pasti tidak bisa ditahan, jadi pas maju ke depan berusaha untuk jangan gemetar ya, karena sedekat itu. Jadi pikirnya hanya bisa lihat dari jauh gitu, ternyata bisa berkomunikasi dan bahagia intinya. Oh, tengok rakyat Papua gembira sangat ya. Adalah bagian dari komitmen Presiden yang begitu besar mencerahkan perhatian untuk mewujudkan perdamaian, kedamaian, dan peningkatan kesejahteraan di tanah Papua. Perasaannya bisa dapat sepeda dari Bapak Presiden apa? Senang, karena itu salah satu Ini komen daripada warga Papua. Coba ya saya dapat sepeda sambil hafal 10 nama Ika. Nah, pernah itu saya kepingin tapi tidak pernah kesana. Ini dengan Prabowo Subianto dia datang nih. Tidak cuma di sini, karena besok juga Presiden melakukan fitcon ke tempat-tempat lain. Pemuda-pemuda Papua, anak-anak muda Papua, di Papua yang ada buat kandang babi,
peternakan ikan, pertanian, ini banyak di wilayah lain. Nah, tengok ini yang saya katakan, Presiden Jokowi sangat adil ya terhadap masyarakat ya. Dia tidak membeda-bedakan agama begitu. Orang yang menternak babi pun dia pergi support juga ya. Inilah presiden yang betul-betul saya tengok menjiwai rakyat. Di Papua, tempat yang paling jauh pun dia datang. Saya ingat lagi pernah dia katakan dulu, selepas dia dilantik jadi presiden, tempat yang pertama dia kunjungi di Papua guys, menaiki helikopter masa itu. Akhirnya memang impian tuh harus di ini ya. Tengok semangat masyarakat Papua apabila presiden datang. Senang sekali. Berkolaborasi dengan badan intelijen negara, dan saya pikir Polda, Kodam, Korem, Kodim, Polsek, Koramil juga sudah melakukan itu. Oh, itu cuplikan sebentar tadi ya. Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto mendampingi Presiden RI Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Papua. Salah satu agenda kunjungannya Menhan meresmikan gedung Papua mendampingi. Youth Creative Hub PYCH dan peluncuran produk-produk kreativitas di Abipura, Kota Jayapura, Selasa 21 Maret. Menhan Prabowo mendampingi Presiden Jokowi bersama Kepala BIN, Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kepala Staf Kepresidenan, PLH Gubernur Papua, dan perwakilan Papua Youth Creative Hub Founder. Mengawali sambutannya, Presiden RI Joko Widodo mengungkapkan kekaguman dan rasa bangganya pada kreativitas anak-anak muda Papua, serta terselesaikannya pembangunan gedung PYCH sudah sebagai di Papua. pusat atau wadah kreativitas anak muda Papua. Di Indonesia ini yang pertama di Papua, saya juga minta agar dibangun di NTT, Papua Barat, Maluku, dan Aceh. Mulai tahun ini supaya dapat selesai tempat-tempat tahun lain depan, lagi mau ditiru dibangunkan. saja semua yang ada di sini, karena semuanya sudah sangat bagus sekali, ungkap Presiden Jokowi. Melanjutkan sebutannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi di tahun 2035, di mana sebagian besar penduduk Indonesia berusia produktif, khusus di Papua, akan muncul 2,6 juta atau 60%. Penduduk Papua dan peningkatan Papua Barat ekonomi. adalah anak-anak muda. Hal ini memerlukan wadah kesempatan kerja dan peluang kerja. Di sini banyak bukit-bukit ya guys. Di sinilah mungkin tempat persembunyian yang KKB itu kan. Pembangunan Indonesia sekarang ini bukan Jawa sentris, tapi Indonesia sentris, dan tanah Papua menjadi prioritas pembangunan, kata Presiden Jokowi. Menguatkan pernyataan tersebut, Presiden Jokowi mengungkapkan sejumlah bukti pembangunan yang telah dilakukan di Papua. Di bidang infrastruktur misalnya telah dimulai dengan pembangunan jalan Trans Papua sepanjang 3.462 km. Yang mula-mula saya nampak dia bangunkan adalah jalan untuk memudahkan hubungannya masyarakat Papua tu pergi membawa hasil-hasil pertanian untuk dijual. Jadi jalan itu yang diutamakan yang pertama kali saya nampak. Memang panjang jalan yang dibuat oleh Presiden Jokowi itu ya. Kemudian jalan di perbatasan sepanjang 1098 km. Jembatan Yotefa di jauh. 1,3 km. Perbaikan terminal bandara Domin Edort Esok di Sorong serta bandara di Wamena. Selain itu, juga dilakukan pembangunan pos lintas batas di 3 lokasi yang diselesaikan mulai tahun 2014 sampai 2022. Seluruh di Papua nih saya dengar ya, tempat ini sangat kaya ya sebenarnya. Dia punya sumber emas ada di Papua. Tempat emas-emas. Jadi kalau dibangunkan, dibangunkan di Papua nih, jadi itu dia punya dampak untuk pembangunan Indonesia itu, ekonomi Indonesia itu akan bertambah lagi. Di Papua ini salah satu sumber yang banyak ya, sumber daya alam di Papua. Pembangunan tersebut Masya Allah, sayang. Anggaran 1.036 triliun rupiah. Saya minta kepada masyarakat Papua tolong ini diawasi, dikawal, diamati terus, jangan sampai belok kemana-mana, nanti tidak akan jadi barang. Hati-hati mengenai ini karena korupsi menjadi momok semua provinsi. Inilah cabaran sebenarnya Presiden Jokowi ya. Bermati-matian membentras korupsi. Kalau tidak ada korupsi, maka akan lancar lagi perjalanan pembangunan itu. Ini satu cabaran sebenarnya bagi Presiden Jokowi ya. Pembangunan di daerah-daerah kita. Sekali lagi saya minta diawasi, dikawal, terus dilihat betul. Diawasi. Presiden Jokowi berharap rangkaian kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo ke Papua selain meresmikan gedung PYCH juga direncanakan mengunjungi pasar Yotefa.
lama. Oh, ada pasar dia kunjungi. Secara langsung kondisi harga komoditas sekaligus membagikan sejumlah bantuan sosial kepada para pedagang dan meninjau food estate di Kabupaten Girong, di mana Presiden melakukan penanaman benih jagung menggunakan alat mesin pertanian sehari sebelumnya. Senin 20 Maret, Menhan Prabowo Subianto juga menghadiri rapat terbatas ratas yang dipimpin Presiden baru-baru Joko saja Widodo bersama jajaran pengamanan wilayah Provinsi Papua di ruang Cendrawasih Suil Bell ini Hotel kah untuk penanaman jagung Kota loh. Jayapura. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menekankan kepada seluruh jajaran TNI dan Polri turut mengawal pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tengok banyak di sumber di Papua. sini nih. Kehadiran Presiden Jokowi memang selalu dielu-elukan di wilayah timur Indonesia karena hanya Presiden Jokowi yang betul-betul bisa ciptakan pemerataan pembangunan di negeri ini. Wilayah timur Indonesia termasuk Papua selalu termarginalkan selama ini, dan di masa Presiden Jokowi mereka bak dimanja dengan berbagai pembangunan yang selalu dipusatkan pada daerah-daerah tertinggal yang selama ini hanya menjadi jargon bagi penguasa-penguasa sebelumnya. Nah kan, yang saya katakan tadi, adil Presiden Jokowi menjawai rakyatnya. Masya Allah. Oke, nah guys, itulah ya apa yang saya dapat daripada perkara ini. Presiden Jokowi merupakan seorang pemimpin yang berwibawa, yang menjiwai rakyat, yang cintakan rakyatnya ya. Dia melihat kesamarataan itu, semua tempat-tempat harus dibangunkan. Itulah Presiden Jokowi. Dan Presiden Jokowi ini dia tidak hiraukan ya, walaupun di Papua yang dikatakan tempat yang tidak selamat ya. Ada, saya pernah dengar juga tuh, di Papua tidak selamat sebab ada KKB di situ. Tetapi Presiden Jokowi dia katakan di situ ada juga tentara, ada juga polis. Kiranya fungsi dorang adalah untuk menjaga keselamatan. Itu pernah diungkapkan oleh Presiden Jokowi. Nah, di sini ternyata ya kepimpinan Presiden Jokowi ini dalam membangunkan negara Indonesia sudah jelas kelihatan ya. Dan Presiden Jokowi ini ikhlas untuk membangunkan negara Indonesia tanpa ada korupsi-korupsi begitu. Dia paling anti pada korupsi ya. Dia akan membentras habis-habisan korupsi-korupsi yang ada di Indonesia. Nah, jadi inilah pertama dalam sejarah ya, yang mana Presiden Jokowi adalah merupakan presiden pertama datang ke KKB ya, demi rakyat Papua. Nah, itulah pemerintah Indonesia, Presiden Jokowi. Jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan kepimpinan dan juga kewibawaan Presiden Jokowi? Jadi kalian boleh komen di bawah. Jadi itu saja. Semoga Presiden Jokowi terus dapat kesehatan yang berpanjangan dan terus sukses dalam apa jua bidang yang dia lakukan ya. Kita doakan semoga Bapak Presiden sehat-sehat saja. Dengan itu dia dapat lagi bekerja dengan lebih kuat lagi dan dapat membangunkan negara Indonesia. Salah satu pemimpin yang saya kagumi adalah Presiden Jokowi. Jadi guys, itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.